Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang jawab waalaikumsalam. Berarti masih banyak yang waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa nu'minu bihi wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد أفلح المؤمنون. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Ini ada jam di sini. Saya ini ada jam tangan, tapi waktu haji kemarin dia tidak balik, dia tidak mau balik. Jadi masih di Mekah. Bukan jam tangan saya masih di Mekah, dia tidak mau balik. Alhamdulillah. Jadi jamnya pakai HP. Kalau tidak tengok jam ini bisa sampai subuh. Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan hingga detik ini kita bisa bernafas dengan leluasa tanpa tersendat. Alhamdulillah. Coba tarik nafasnya, keluarkan pelan-pelan. Alhamdulillah. Segar. Masya Allah, aroma kambing. Banyak nikmat yang belum kita syukuri. Salah satu penyebabnya adalah karena terlalu banyak nikmat. Jadi kita belum sempat mensyukurinya karena terlalu banyak nikmat yang diberikan. Penyebab lainnya karena kita nggak sadar kalau itu adalah nikmat. Nanti sadarnya ketika nikmat tersebut diambil sementara oleh Allah atau diambil selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa contohnya? Nikmat pandangan mata. Bisa melihat, alhamdulillah. Bagaimana kita mensyukuri nikmat pandangan ini? Terasa nggak bangun tidur pas melihat? Kebayang nggak atau kepikiran nggak? Alhamdulillah masih bisa melihat. Bayangkan seandainya bangun tidur tahu-tahu cuman gelap aja, nggak bisa lihat apa-apa. Ya Allah ya Rabb, pasti kita baru sadar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, nikmat pandangan mata selama ini aku gunakan untuk banyak maksiat daripada banyak baca Quran.
ketika diambil nikmat itu oleh Allah. Mata sehat-sehat begini nggak terasa. Pas sakit baru sadar, oh ya Allah, rupanya sehat itu mahal. Waktu sholat, rukuk, mata ini rasanya mau jatuh, betul nggak? Waktu sakit mata, apalagi sujud, ya Allah. Yang disalahin imamnya, kok lama sekali sujudnya imam ini. Padahal yang jadi masalah adalah matanya sedang sakit, sedang tidak sehat. Sama dengan badan kita. Jangan nyalahin kambing gara-gara kambing darah tinggi. Yang salah kambingnya apa orangnya? Orangnya. Pola makan kita yang salah, sehingga timbullah penyakit yang akhirnya menghalangi kita untuk bebas makan kambing. Ya enggak? Jangan salahin gula karena kena diabetes. Yang salah siapa? Salah kita. Selama ini tidak begitu memperhatikan pola makan kita. Karena diabetes itu yang jadi masalah, bukan gulanya. Gulanya ada masalah. Buktinya kita sehat-sehat aja buat minuman pakai gula, betul? Yang sehat nggak ada masalah. Berarti yang sakit ada masalah. Begitulah hidup kita. Hati kita ini ada penyakit. Kalau dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit benci sama orang, hati-hati. Obatnya adalah memaafkan. Hati yang sehat mudah memaafkan. Jadi kalau kita mau sehat badan kita juga, pikiran kita sehat, hidup kita sehat, memaafkan. Kesalahan siapa? Siapapun. Karena sifat memaafkan adalah sifatnya ahlul jannah, sifat ahli surga. Ahli surga tidak punya sifat dendam. Ahli surga tidak punya sifat benci. Ahli surga itu sifatnya selalu pemaaf. Rasulullah itu, kalau orang minta maaf kepada beliau, nggak ada pakai tunda. Itu udah pasti dimaafkan. Apapun kesalahan orang tersebut, selalu Rasulullah memaafkan siapapun. Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku punya pembantu setiap hari selalu melakukan kesalahan, entah itu mecahin piring, entah melakukan kesalahan yang lainnya, yang jelas setiap hari melakukan kesalahan. Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, sampai berapa kali dalam sehari aku memaafkannya? Karena dia melakukan kesalahan sehari berkali-kali. Coba. Ternyata jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Beliau menjawab 70 marrah, kata Rasulullah, maafkan hingga 70 kali. Masya Allah. Kita baru 1 kali udah diingat. Awas, 1 kali. Yang kedua, 2 kali. Kalau sudah ketiga, hati-hati, tiada maaf bagimu. Astagfirullah. Ternyata Rasulullah mengajarkan apa? Memaafkan sampai 70 kali sehari. Kalau orang ini melakukan kesalahan lebih daripada 70 kali dalam sehari, maka silahkan mengambil keputusan. Boleh diusir atau pergi, meninggalkan orang tersebut atau orang itu yang meninggalkan kita. Ini yang diajarkan Nabi kita, untuk jadi pemaaf sampai 70 kali, bukan sedikit loh, banyak sekali. 70 kali, 10 aja udah luar biasa. Apalagi para wanita. Para wanita 1 kali disakiti aja udah ada lagunya. Sakitnya tuh di sini. Itu baru 1 kali sakit itu.
apalagi berkali-kali. Ya Allah, ya Allah. Kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak? Gimana cara biar Allah cinta sama kita? Kita pengen dapat cintanya Allah. Biar Allah cinta sama kita tuh gimana caranya? Allah yang mengajarkan langsung. Tadi ayatnya sudah dibacakan. Ayat 31 surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad. Itu buat yang ngedip-ngedip matanya. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbun Allah, seandainya memang kalian itu cinta kepada Allah, maka caranya kata Allah, fattabi'uni, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, suruh mereka ikuti aku, ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah beliau, amalkan sunnah beliau. Sunnah paling utama apa? Ada yang bisa jawab? Berhadiah umroh. Nanti kita ketemu di Mekah insyaallah. Hadiahnya diambil di sana. Kan saya bilang hadiah umroh, bukan dibiayai umroh. Iya kan? Benar nggak? Sunnah pertama itu akhlak. Beliau diutus untuk apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak itu melekat di pribadi beliau dari kecil. Betapa mulia akhlak beliau sampai ketika diturunkan Al-Quran dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam surah Al-Qalam. Ayat berapa? Ayat berapa, Dek? Ayo yang hafal Quran, Masya Allah. Ayat 4. Ayat 3, 5, ayat 4 ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Yang memuji siapa? Allah. Kita dipuji orang aja udah bangga. Padahal dipuji orang itu karena orang melihat zahirnya. Iya kan? Yang tampak, yang kelihatan. Di belakang layar apa yang kita perbuat? Belum tentu orang puji kita, Allah muji kita enggak. Ada sahabat yang dipuji sama Allah juga ada. Masya Allah. Sahabat ini dipuji karena akhlaknya juga. Itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minta kepada sahabat beliau ini. Dalam hadis memang dirahasiakan namanya, namun ada sebagian ulama menyebutkan ini Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Nah, sahabat ini diminta sama Rasulullah, wahai sahabatku, tolong jamu tamuku. Mungkin kita sudah pernah mendengar kisah ini sebelumnya ya. Jadi sahabat ini sebenarnya bukan orang kaya raya, nggak banyak makanan di rumahnya. Malam itu tinggal satu mangkok lagi. Ketika beliau tanya sama istrinya, wahai istriku sayang, kira-kira ada nggak makanan buat tamu? Kita kedatangan tamu agung, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat kemuliaan, Masya Allah. Istri beliau bilang, alhamdulillah kita masih punya satu mangkok makanan buat kita dan anak-anak kita. Cuma semangkok aja.
Nggak banyak makanan. Apa kata beliau? Sahabat ini bilang kepada istrinya, kalau begitu tidurkan anak-anak. Kalau ini untuk anak-anak biar tidur duluan, biar tidur cepat, nggak usah makan malam ini. Allahu Akbar. Kalau istri zaman sekarang, ini perumpamaan, bukan yang di sini nggak ada. Alhamdulillah, di sini nggak ada. Di luar sana kebanyakan. Ini kalau terjadi seperti ini, mungkin dia bilang ke suaminya, kenapa harus di rumah kita? Kenapa harus kita yang nyambut tamunya? Kan yang kaya banyak, yang ada kamarnya banyak, yang ada makanan banyak, yang luxury banyak, yang lain aja. Mungkin seperti itu kalau para istri-istri yang ada di akhir zaman, sebagian. Lagian sebagian, bukan semuanya. Mungkin begitu, protes mungkin sama suaminya. Kenapa diterima? Kenapa mau menerima tamu? Karena tahu kemuliaan dalam menerima tamu itu ada keutamaan yang dahsyat luar biasa, maka istri yang salihah hanya taat kepada suaminya. Kata suaminya, kamu tidur aja, keluarin anak-anak sampai tidur. Biarlah aku yang menghadapi tamu dengan makanan itu. Masya Allah. Tidur istrinya dengan anak-anak, nggak makan, kelaparan. Satu keluarga kelaparan, lapar perut mereka satu keluarga. Satu mangkok ini tidaklah beliau makan dengan tamu, tapi hanya diberikan untuk tamu. Ketika dikasih ke tamu, beliau ambil piring juga, lalu dimatikannya lampu. Tamunya nanya, kenapa harus mematikan lampu? Biar konsentrasi makannya. Ya udah, makan aja pokoknya. Makan, sampailah tamu ini ditanya sudah habis belum? Sudah. Alhamdulillah. Beliau pura-pura makan. Allahu Akbar. Ini akhlak yang luar biasa. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasyr itu. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun sebenarnya mereka sangat membutuhkan. Mereka itu lapar, tapi menganggap orang lebih lapar dari mereka. Mereka butuh, mereka anggap yang lain lebih butuh. Seperti kisah yang disebutkan judulnya itu Al-Ithar Hatta Al-Maut. Siapa yang hafal kisah ini? Al-Ithar Hatta Al-Maut. Ini juga para sahabat luar biasa ketika sudah diambang kematian. 3 orang sahabat sedang sakaratul maut. 3 sahabat sakaratul maut. Sahabat yang lainnya sibuk untuk membantu memberi minum karena mereka kehausan. Hanya dengan telapak tangan ambil air dari sumber air, berlari mendekati sahabat pertama. Minum biar kamu bisa bertahan. Coba. Apa kata sahabat ini? Aku bukan yang paling membutuhkannya. Itu tuh, dia lebih butuh dari aku. Sahabat kedua, lari sahabat ini bawa air ini ke sahabat yang kedua. Lalu sahabat yang kedua bilang, itu dia lebih butuh dari aku. Allahu Akbar. Lari sahabat ini ke sahabat yang ketiga. Kata sahabat yang ketiga, sudah benar tadi yang paling pertama, dialah yang lebih berhak, dia lebih butuh dari aku. Allahu Akbar. Maka sahabat yang membawa air dengan telapak tangannya tadi berlari kepada sahabat yang hampir mati, sedang sakaratul maut yang pertama tadi, lalu menemui beliau sudah meninggal dunia. Lalu beliau mengejar sahabat yang sedang sakaratul maut yang kedua, ketika didekati pun meninggal dunia. Lalu yang ketiga pun meninggal dunia. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ini yang disebut al-isar hatta al-maut. Allahu Akbar. Lebih mengutamakan orang lain
sampai dijemput kematian. Ya Allah. Ini bukan kondisi biasa. Sakaratul maut, haus-hausnya, capek-capeknya. Perang itu lebih capek daripada main bola, main badminton, main apapun. Lebih capek. Karena nggak ada ukuran berapa kilo. Harus melawan musuh. Perjalanan yang jauh, menyeberang sungai dan sebagainya. Ya Allah. Dan penuh dengan luka, mengalir darah di badan mereka. Mengalir. Hampir tidak ada di antara para sahabat, termasuk Rasulullah, yang mulus badan, tangan, dan kaki pahanya. Nggak ada. Semuanya banyak robek-robekan dari hasil peperangan yang mereka laksanakan. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Inilah kisah yang dahsyat yang disebut Isar, dan ini amalan yang nilainya sangat tinggi, yang kadang-kadang kita mungkin lupa untuk mengamalkannya. Coba kita berdua dengan orang, kita haus banget, ada air minum, jangan-jangan kita lari karena nggak enak. Itu masih mendingan tuh daripada kita minum sendiri nggak nawarin. Kadang-kadang basa-basi, minum, dia minum duluan. Minum. Itu mah ngasih tahu, bukan nawarin. Itu bukan basa-basi, basi beneran. Nawarin tapi dia nggak bener-bener ngasih. Coba sekarang ada nggak yang basa-basi sama teman-temannya, makan, kemudian temennya mau beneran? Apa yang terjadi? Jarang ya. Biasanya apa? Basa-basi doang. Makan tapi dia lanjut aja makan. Padahal kalau memang kita mau mengamalkan isarnya para sahabat, itu nggak begitu. Menyiapkan untuk orang lain, menyiapkan, orang akhirnya nggak bisa nolak. Bisa nggak kita? Mampu nggak melakukannya? Ada makanan di rumah kita, ada tamu datang, udah lupakan keperluan kita, keluarkan untuk orang, siapin. Kalau mau habisin, bahkan kita suruh habisin semuanya, nggak apa-apa, sehingga tamu merasa dimuliakan. Betul? Kira-kira kalau antum tamunya merasa dimuliakan nggak? Itu isi kulkas dikeluarin semua. Jadi nggak sama kulkasnya dibawa keluar, itu mau diservis. Isi kulkas ini ada mungkin donat-donatnya, nggak dipilih donat mana yang disukai sama anak saya, sama istri saya. Nah, saya juga suka yang ini. Nah, yang nggak disukain kasih orang. Orang di sana tuh di luar, gitu tuh. Di sini nggak ada, alhamdulillah. Ya, nggak ada yang mau ngaku. Ya Allah, saya ingat banget, saya punya teman, karena kulkasnya ini kelihatan sama kita ketika dibuka, kita jadi pengen tuh makanan itu. Sayangnya nggak dikeluarin. Allahu Akbar. Kirain mau ngambil yang makanan itu tuh sama minuman yang enak-enak. Alhamdulillah beliau cuma ngeluarin air putih es. Air putih yang dingin. Alhamdulillah. Padahal dalam hati kita yang ngelihat, Allahu Akbar, kirain gitu ya, kirain mau diambil tuh, dikeluarin tuh makanan-makanan yang kulkas, enak banget kayaknya. Ternyata enggak. Oh, nggak ada di sini. Alhamdulillah. Bukan orang Jambi. Ya Allah ya Rabb. Saya teringat dengan kisah seorang ulama di kalangan tabi'in itu. Anaknya ketika ada pengemis datang, baru saja membeli roti yang enak dan harganya pun agak mahal, minta kepada abinya dibelikan sama abinya, karena anaknya pengen roti yang enak dan mahal tadi. Tiba-tiba ada pengemis yang datang minta.
Lalu anak ini mau mengambil salah satu roti yang ada dalam tempat roti tersebut. Ketika mau diangkat roti ini, mau dikasih ke orang yang mengemis tadi, yang meminta tadi, tangannya ditahan sama bapaknya. Balikin nggak? Balikin. Padahal bapaknya seorang ulama. Kalau kita dengar cerita setengah-setengah, koma sampai di sini, kita bikin titik, suzon nggak? Ulama apaan? Anaknya baik-baik mau ngasih orang, ya kan? Kok bapaknya melarang? Ulama macam apa ini? Kok anak mau memberikan roti sama orang yang minta, nggak dikasih, ditahan sama bapaknya. Jadi suzon, makanya hati-hati. Kalau dengar cerita jangan setengah-setengah. Kalau baca kisah pun jangan setengah-setengah, sampai tuntas. Begitu juga kalau dengar ada informasi atau masalah dengan seseorang, ada dua orang berantem, jangan salah satu pihak aja kita dengerin, dua-duanya mesti diperdengarkan, lalu pertemukan, suruh cerita. Kan kalau orang bertemu dia cerita, bohong nggak? Dia nggak bisa bohong, ya kan? Karena ada yang satunya, tabayun namanya. Memang harus begitu, betul. Kisah ini kan belum titik, berkoma di sini. Apa maksud bapaknya? Abinya seorang ulama. Abinya bilang kepada anak ini, wahai anakku sayang, bapak tidak melarangmu memberikannya. Anaknya nanya, protes anaknya memang. Ketika bapaknya menahan tangannya, balikin nggak? Balikin. Akhirnya dibalikin sama anaknya. Anaknya protes, wahai ayahku, aku kan ingin memberikannya. Kenapa tidak boleh? Bukan tidak boleh, nah, cara kamu salah sayang. Masya Allah. Lalu cara yang benar bagaimana, Abi? Kemudian bapaknya bilang, abinya bilang begini, nah, kalau kamu mau memberikan makanan kepada orang lain, adabnya adalah kamu angkat wadah makanan itu, suruh dia sendiri yang memilihnya, karena pilihanmu belum tentu dia suka. Masya Allah, itu adabnya. Suruh dia pilih sendiri mana makanan yang dia suka, ambil. Jadi kita kalau mau ngasih orang ada beberapa pilihan, yang kita milihin. Itu sistem marketing. Betul, marketing kan begitu, penjual begitu. Iya kan? Ini pilihannya ada beberapa macam, ada 5 macam. Ada yang security, ada yang di bawahnya, gitu ya. Yang jelas kita ini perumpamaan aja. Ini ada paket 1, 2, 3, 4, 5. Ah, yang mantap paket 5. Nanti kita nggak cerita lagi 1, 2, 3, 4. Itu caranya kalau marketing. Biar apa? Biar otaknya nggak terpengaruh dengan 1, 2, 3, 4. Otaknya cuma mencerna yang 5, pulang yang 5. Begitu. Sistemnya memang begitu. Tapi ternyata dalam Islam, dalam akhlak, dalam adab nggak begitu. Ketika mau menawarkan makanan ataupun minuman, biarkan orang yang kita beri yang memilih makanan minuman tersebut. Itu akhlak, adab dalam Islam. Masya Allah, kalau kita bisa ngamalin ini, indah nggak? Indah banget. Akhirnya apa? Akhirnya bagi yang suka makanan dan minuman yang takutnya orang lain suka juga, belilah double-double. Iya kan? Biar apa? Kalau diambil satu, satunya masih ada. Iya enggak? Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya namanya kita suka makanan dan minuman. Tapi lebih hebat lagi, kita memberikan yang kita suka. Karena Allah berfirman pada surah Ali Imran, ayat pertama pada juz 4. A'udzu bisyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi 'alim.
lan tanalul birra, kalian tidak akan pernah, yang bilang siapa? Allah yang berfirman. Allah yang bilang, tidak akan pernah kalian mendapatkan kebajikan, dapat suatu kebajikan, kebaikan, barokah yang luar biasa. Kalian nggak bisa mendapatkan itu, kata Allah. Terus gimana caranya biar dapat? Hatta sehingga tunfiqu mimma tuhibbun, kalian infakkan harta yang kalian sukai, harta yang kalian cintai, infakkan yang itu. Masya Allah, ini amalannya untuk mendapatkan keberkahan datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya. Jadi Allah ajarin kita. Nah, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Tidaklah kalian itu mengeluarkan sesuatu di jalan Allah kecuali Allah pasti mengetahuinya. Jadi Allah tahu di hati kita ikhlas atau tidaknya. Itu maksud Allah. Jadi biarlah Allah yang menilai. Manusia memberikan penilaian, nggak ada masalah, biarin aja. Baik buruknya tidak merubah niat baik kita. Dinilai baik bukan membuat kita jadi bangga. Dinilai buruk tidak menghentikan pelaksanaan niat baik tersebut. Ini ikhlas. Jadi ikhlas itu cuma berharap balasan dari Allah. Dan semua yang dipelajari dalam Islam ini semuanya akhlak mulia yang sudah diamalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika mengamalkan sunnah Rasul, amalannya banyak, mulai dari akhlak kita tiru dan terutama juga ibadah-ibadahnya. Makanya saya sering anjurkan, tolong diingat, dicatat. Bagi yang punya handphone, punya semua handphone kecuali santri mungkin ya. Santri pun zaman sekarang biasanya punya juga, cuman di pesantren nggak bisa pakai. Nah, di handphone masing-masing coba buka di aplikasi Play Store-nya nanti bukan sekarang. Hisnul Muslim, saya sering sampaikan ini. Install Hisnul Muslim Indonesia. Pilih saja yang mana terserah. Hisnul Muslim Indonesia. Jadi kalau Hisnul Muslim Indonesia berarti ada bahasa Indonesianya. Nanti muncul beberapa pilihan banyak. Kitab ini sangat direkomendasikan para ulama kita terutama dari Timur Tengah untuk mengamalkan sunnah Rasul. Hadis yang tertera di dalamnya tingkatan paling rendahnya hadis hasan. Dan itu tidak ada satupun hadis yang ditambah atau dikurangi. Persis seperti itu hadisnya. Tinggal ngamalin aja. Zikir setelah makan, zikir sebelum makan, zikir mau masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, zikir naik kendaraan, dalam perjalanan, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, zikir berangkat ke masjid, zikir masuk keluar masjid. Masya Allah, ada semua di situ. Silakan diinstal, dipelajari, diamalkan. Caranya gampang, nggak usah dihafal. Dipindahkan, tulis, ketik, print, tempel di pintu. Itu doa masuk rumah. Tidak masuk WC kan di luar tuh, depan pintu, depan samping WC misalnya. Jadi sebelum masuk ada doa masuk dan keluarnya di situ. Doa mau berangkat ke masjid di dalam rumah ada, doa mau keluar rumah ada di situ. Jadi sering kita lihat, sering kita baca, insya Allah hafal. Di mobil, di kendaraan kita juga ada doa naik kendaraan, tempel di situ. Jadi setiap kita lihat kita baca, lama-lama hafal lancar. Dan itu lengkap, komplit. Jadi bukan setengah-setengah. Kalau di sekolahan kita, di pesantren bahkan biasanya hanya sebagian saja. Zikir yang diajarkan sebagian untuk memudahkan para santri atau umat agar bisa beramal walaupun sedikit. Itu tujuannya, bukan
mengurangi atau menghilangkan sunnah Rasul, bukan. Para ulama kita meringankan biar kita nggak bingung, jangan bilang ini panjang banget gitu ya. Jadi dikit-dikit aja. Apa contohnya? Doa bangun tidur. Doa mau tidur, zikir mau tidur apa? Bismikallahumma amutu wa ahya, Bismikallahumma ahya wa amut, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ada semua itu. Yang paling masyhur kalau yang saya baca, Bismikallahumma amutu wa ahya. Apa sih bedanya? Ya beda urutannya, memang sedikit sekali bedanya. Bismikallahumma dengan menyebut namamu ya Allah. Amutu waktu tidur, amut mati. Wa ahya biar bangun nanti hidup lagi. Ada yang berpendapat kenapa ini yang lebih dianjurkan dibaca? Karena khawatirnya kalau kita bilang ahya wa amut, kan hidup ini sebelum tidur, amut mati udah gak bangun lagi. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Yang mana aja semuanya ada dalam hadis Nabi. Boleh diamalkan yang mana aja, nggak ada masalah. Yang masalah itu yang nggak mau beramal. Betul? Nah, ternyata zikir sebelum tidur itu kan nggak begitu doang, iya nggak? Banyak zikirnya Nabi, banyak zikirnya Nabi sebelum tidur. Mulai dari apa? Mulai dari dianjurkan, beliau mencontohkan, mengajarkan, bahkan memerintahkan, idza ataita mawja'ak, jika engkau ingin mendatangi tempat tidurmu, fatawadda' wudu'aka lis-shalah, maka hendaknya engkau berwudu seperti wudu untuk salat. Jadi disuruh wudu seperti wudu untuk salat. Jadi benar-benar wudu seakan-akan mau sholat. Ini langkah pertama. Jadi nanti sebelum tidur yang batal wudunya, bahkan walaupun nggak batal wudunya, itu lebih afdalnya wudu. Niatnya memang untuk tidur. Coba wudunya untuk tidur, masya Allah. Kenapa? Seandainya meninggal dunia, maka kita dalam keadaan suci. Allah ampuni dosa-dosa kita. Seandainya wafat dalam keadaan tidur, insya Allah dakhalal jannah, masuk surga. Lagi mana ini Ustaz sudah wudu, baru keluar kamar mandi batal lagi. Silahkan wudu lagi, silahkan nggak wudu lagi. Kenapa? Yang penting sudah ngamalin. Itu yang paling penting. Niatnya tadi sudah ngamalin, wudu sebelum tidurnya sudah diamalkan. Lah seperti suami istri, kalau bersentuhan sebelum tidur batal kan? Ya enggak? Pernah saya sampaikan juga bahwa istri tidak boleh pegang tangan suami sebelum tidur. Bingung? Bingung baru dengar? Baru tahu? Bu, ibu-ibu baru tahu? Kok lemes amat? Udah makan belum? Ngantuk, takbir. Kan saya pernah bilang, tadi sudah saya bilang, istri tidak boleh pegang tangan suami sebelum tidur. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh pegang suami orang, tangan suami orang. Kalau tangan suami sendiri boleh nggak? Ya sangat boleh. Kalau bisa suami istri di kamar tidurnya itu bersentuhan, berpelukan, gitu loh. Begitu. Dianjurkan ada sentuhan, gitu loh. Masya Allah. Nah ini ada rasa cinta yang Allah tumbuhkan antara keduanya, insya Allah. Yang mudah-mudahan, karena para ulama kita, kemarin saya mendengarkan ceramah dari Ustadz Umar Mita, hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan apa yang dimaksud mawaddah. Biasanya kita hanya bahas sakinah aja. Lengkapnya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah yang sering dibahas, ketenangan dalam rumah tangga. Apa bedanya dengan mawaddah? Sakinah ini ketenangan. Kan ketenangan dalam bahasa Arab pun banyak, bukan cuma sakinah. Ya kan? Tumakninah itu juga tenang.
sakinah, tenang, sama-sama tenang. Bedanya apa? Sakinah. Jadi saya mau bahas tentang mawaddahnya. Yang saya dengar ceramah beliau ini, masya Allah, tentang mawaddah. Oke lah, sakinah. Kalau sakinah ini ketenangan dalam rumah tangga, ketenangan, as-sakinah, sakan, tempat tinggal. Jadi kita tinggal bersama-sama, hidup bersama-sama, hati menjadi tenang dengan pasangan tersebut. Rukun. Istri mendatangkan ketenangan di hati sehingga hilanglah niat mau maksiat, hilanglah amarahnya ketika melihat istrinya. Kenapa? Karena selalu tersenyum wajahnya di depan suaminya. Beneran. Kenapa Rasul mengatakan paling penting seorang istri dalam rumah tangganya adalah wajahnya. Jadi wajahnya yang mana? Yang senyum. Jangan pas habis gajian aja senyum. Kalau udah transfer senyum, kalau belum nggak senyum. Senyum. Setiap melihat suami, dilihat suami, senyum, berwajah manis. Jangan terpaksa. Jangan karena teringat sama pesan ustadznya harus senyum. Ya nggak begitu senyumnya. Benar-benar ikhlas senyumnya gitulah. Kenapa? Karena dengan senyuman istri hati suami tenang. Nggak bisa. Nggak mungkin itu nggak tenang hati suami. Suami justru nggak tenang melihat suami istrinya nggak senyum-senyum. Apa yang ada di hati seorang suami? Ya Allah, susahnya senyum istriku. Apakah aku harus mencari senyuman yang lain? Kan gawat. Bukan, maksud saya bukan begitu. Ketika suami melihat istri tidak senyum, yang ada di hati suami, ya Allah, apakah aku belum sukses membuat hatinya bahagia? Bahagia itu di hati, bukan karena banyak duit, banyak harta bahagia. Banyak orang punya duit banyak, hartanya juga banyak, tapi nggak bahagia, betul? Karena harta, uang, tidak ada jaminan untuk bahagia. Bahagia itu di hati. Walaupun orang ini nggak punya apa-apa, kalau Allah kasih bahagia di hatinya, tenang hidupnya, betul nggak? Coba seandainya saya kasih pilihan buat bapak-bapak, nih, saya kasih pilihan buat bapak-bapak. Kalau pilihan pertama adalah bapak-bapak dikasih duit banyak tiap bulan, paling sedikit setiap bulan 3 miliar. Itu kalau dikarungin 2000-an banyak kali itu. 2 miliar, 3 miliar tiap bulan, bersih, tanpa hutang, tanpa cicilan. Masya Allah ya, tanpa riba. Tapi ribut terus sama istri setiap hari. Tar dulu, ini kan opsi. Pilihan pertama, saya suruh pilih, pilihannya nggak ada yang lain, cuma 2 pilihan. Yang pertama ya. Astagfirullah. Yang kedua, hidup pas-pasan. Makan cukup, minum cukup, jalan-jalan adalah gitu kan. Tenang banget. Tapi melihat istri bahagia terus, tenang terus. Istri nurut, mau disuruh apa aja mau, nurut aja, pokoknya nggak pernah berantem. Nian. Serius. Hah? Pilih yang keberapa? Pertama atau kedua? Serius. Jujur gak tuh? Hah? Jujur gak tuh? Ragu. Ragu kan? Ragu. Kenapa kita ragu? Karena dihadapkan dengan ujian duniawi. Ujian duniawi yang kita nggak tahu rahasia untuk ukhrawi kita akhirat. Kalau punya istri salihah,
hati kita tenang, nyaman hidup kita, khusyuk ibadah kita. Kalau mau yang sebenarnya, betul, yang paling pas seandainya nggak ada pilihan kecuali yang hanya dua pilihan ini, pilihlah yang kedua. Dapat istri salihah, udah ada istri, oke, istrinya jadi salihah. Istrinya nurut, manut, tunduk, patuh, menghormati suami seperti ia menghormati orang tuanya. Benar-benar full service pelayanan dari istri, Masya Allah. Seperti pengantin baru seumur hidup, Masya Allah. Takbir, Allah Akbar. Beneran ini serius. Nah, itu yang membuat limpahan rezeki, jangankan 2-3 miliar lewat, Allah bisa datangkan puluhan hingga ratusan miliar pun kepada keluarga yang tenang hidupnya. Jadi ketenangan dalam rumah tangga pun itu bisa berpengaruh pada rezeki. Yang tadinya 2-3 miliar setiap bulan, ini bisa macet total gara-gara ribut terus sama istri. Serius. Hati-hati. Jadi para istri, tolong jangan permasalahkan suatu yang bisa dimasalahkan. Kan sebelumnya pun saya pernah sampaikan, masalah tidak akan jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Iya enggak? Walaupun itu masalah, karena tidak dipermasalahkan maka tidak jadi masalah. Sekarang pengen banyak masalah, apa enggak banyak masalah? Nggak ada, nggak bisa. Saya cuma kasih pilihan banyak atau nggak banyak. Nggak banyak masalah. Kan masalah sudah ada, jangan ditambah banyak. Betul? Demi Allah saya bersumpah, ibu-ibu hidupnya akan tenang, badannya sehat, walafiat, rezeki suaminya makin lancar. Kencangnya. Jangan-jangan ini. Khawatirnya ada suami-suami yang terzolimi. Allahu Akbar. Yakin kalau istri mulai sekarang, para ibu, para istri tidak mau mempermasalahkan masalah apapun, udahlah, fokus taat aja, ya udahlah, disuruh apa aja ya udahlah, ikut aja, lihat barokahnya nanti seperti apa. Beneran, karena Rasul bilang apa? Ini sahabat aja disuruh sama Rasul, karena sahabat ini mengeluh, hai Rasul, ini istri nggak nurut. Kalau kamu bersabar, didik dia sampai dia jadi nurut, kan gitu. Kalau tidak, ceraikan, engkau cari yang lebih baik agamanya, lebih baik agamanya. Nah, bagaimana rezeki makin lancar? Maka para istri kalau di rumah, jadi banyakin di rumah banyakin di atas sajadah. Ambil wudhu, misalnya tadi habis beres-beres rumah selesai, istirahatnya itu boleh baring-baring, boleh, tapi kalau bisa sambil dengar Quran, sambil berzikir, bersolawat Nabi dan beristighfar. 3 aja, ya, 3 aja. Yang pertama apa? Banyakin Qurannya. Yang kedua apa? Bersolawatnya. Yang ketiga zikirnya, terutama istighfar. Dibanyakin tuh di rumah. Itu pengundang rezeki datang. Rezeki dari arah yang tak terduga. Jadi kita nggak pernah ngebayangin bakal datang rezeki seperti itu. Insya Allah. Ketenangan dalam rumah tangga. Nah, tadi sudah ada as-sakinah. Oke, istri hendaknya menjadi as-sakinah bagi suami. Karena rata-rata para suami, saya perhatikan, saya sebagai laki-laki rasanya nggak jauh beda lah dengan laki-laki yang lain. Wakilin ceritanya. Beda ya? Ada bedanya, tapi banyak samanya. Karena sama-sama laki-laki. Rata-rata laki-laki nggak mau memulai masalah.
maksudnya nggak mau memulai mempermasalahkan. Rata-rata lebih baik ngalah aja, ya udahlah, gitu aja. Coba lihat, nih istri sama suami sama-sama makan, katakanlah entah makan nasi apa makan mie. Kemudian suaminya ada telurnya, suaminya nawarin istri, astagfirullahaladzim, ini baru sehari di sini, otaknya kemana-mana. Astagfirullahaladzim, baru mau 2 hari. Astagfirullahaladzim, bukan, ini telur ayam. Masa harus jelas saya bilang telur ayam? Makan mie pakai telur ayam. Telur yang itu beda lagi ceritanya. Bawa telur ayam itu bawa, emang itu dibawa. Ini ada telur ayam dalam mie suami, mie istrinya nggak ada telurnya. Ini contoh. Kemudian suami bilang ke istri, ini banyak terjadi mungkin gitu ya. Kata suami, mau telur nggak? Nanti istri bilang apa? Bukan. Wah, ini kemana-mana ini ya. Astagfirullah. Ini ya, maksudnya ini hidup keseharian. Antar suami istri itu bertengkar gara-gara apa? Coba lihat, yang buat masalah siapa sebenarnya? Telur. Wah, telur yang menjadi masalah. Lihat, suami bilang apa? Sayang, mau telur enggak? Tiba-tiba istrinya bilang begini. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau istrinya bilang, kalau mau ngasih aja. Kacau. Iya enggak? Akhirnya apa? Suami langsunglah meletakkan telur tersebut di dalam mangkok mie istrinya. Setelah diletakkan di dalam mangkok mie istrinya bilang apa? Ngomong lagi apa kata istrinya? Kamu kan tahu aku nggak suka telur. Astagfirullah. Angkat lagi kan? Ambil lagi. Ketika suami ambil lagi, apa kata istrinya? Tuh kan nggak ikhlas. Astagfirullah. Jadi yang salah suami apa telur? Astagfirullah. Enggak, ini sering terjadi ya kan? Sering itu. Pengalaman pribadi ya. Dalam perjalanan kadang-kadang laki-laki disindir tuh nggak nyambung. Ya kan? Loadingnya lambat. Istri bilang ke suaminya, sayang, lapar nggak? Enggak. Iya kan? Lapar nggak? Enggak. Kata suaminya, akhirnya istri terpaksa menahan lapar. Kenapa? Karena ini sebenarnya dia itu lapar, dia pengen makan. Harusnya kita laki-laki bilang begini, ayo kita makan apa sayang? Maunya istri begitu. Cuma kadang-kadang kita enggak, kan kita polos, kita kan lugu. Sayang, lapar enggak? Enggak. Astagfirullah. Udah merengut. Jadi bapak-bapak heran, dalam perjalanan kok merengut aja, ini kenapa ya? Ya enggak? Bingung enggak? Kenapa? Enggak tahu masalahnya apa, kapan mulai masalah tersebut. Rasanya enggak salah kok, bilang ditanya lapar enggak? Enggak, emang enggak. Astagfirullah. Ini bisa jadi masalah, betul enggak? Akhirnya apa? Istri sakit perut. Saya kenapa? Kambung. Ya asam lambung naik kayaknya. Oh, ya udah kasih obat. Terlambat. Terlambat katanya. Udah nggak usah diobatin sekalian. Loh, bingung nggak suami? Mau ngobatin dibilang begitu. Ini gara-gara kamu. Lu gara-gara kamu. Mikir lagi. Saya salah apa ya? Suami bingung itu. Itu dalam kebingungan yang luar biasa. Ya Allah. Nah, ini kadang-kadang yang bikin kita bertengkar. Kenapa?
Kan tadi mempermasalahkan yang harusnya nggak perlu dipermasalahkan. Apalagi gara-gara si setan gepeng. Gepeng nggak ini? Jadi setan dia. Kadang-kadang kalau dipakai mushafnya, Al-Qur'annya dalam aplikasi Quran, jadi mereka jadi Al-Quran ya kan, jadi mushaf, kayak mushaf, bukan mushaf itu kan kertas gitu ya. Ini coba seandainya handphone di depan istri, tuting, ada notif, entah apalah isi notif itu, tapi yang jelas namanya itu laki-laki. Kalau istri mau mempermasalahkan tuh ada yang begitu, di sini nggak ada, di sana itu ada itu. Istrinya bilang apa? Siapa tuh tengah malam kok WA? Mulai itu kita buka lah, kita lihat. Abdurrahman. Abdurrahman mah namanya, tulisannya katanya. Orangnya siapa? Astagfirullahaladzim. Mungkin nggak terjadi pertengkaran dari sini? Sangat mungkin. Kenapa? Mempermasalahkan yang nggak penting, nggak perlu dipermasalahkan. Nggak perlu. Ini bukan curhat, dan ini bukan pengalaman, pengamalan. Nggak bisa jadi pernah di antara kita yang bukan juga pengalaman, pengamalan. Mudah-mudahan berubah ya. Nah ini, jadi jangan mempermasalahkan gitu lah. Jangan. Akhirnya membuat datangnya pertengkaran, hilanglah sakinahnya dalam rumah tangga. Kok suami saya di warung terus, misalnya ada warung dekat rumah, di warung terus. Kenapa ibu-ibu? Saya tanya nih, kenapa suaminya di warung terus lebih sering daripada di rumahnya? Ini misal. Itu karena di warung ada as-sakinah. Serius? Mulai nih mikirnya nih. Iya ya, jangan-jangan. Bukan as-sakinah itu perempuan, ketenangan. Karena di warung nggak diomelin siapa-siapa. Dia berbuat apapun nggak disalahin, iya nggak? Di warung dilayanin, iya nggak? Kopi susu datang, tinggal ngomong, enak nggak? Ada gorengan nggak? Ada Pak, sebentar. Masya Allah, ya kan? Dilayanin, duduk manis, tinggal pesan. Di rumah belum tentu seperti itu. Nggak, itu yang di luar sana. Bapak-bapak sini alhamdulillah. Kalau mau berubah hidup kita, berubah lebih baik lagi. Biar suami as-sakinahnya di dalam rumah. Masuk rumah, jangan ibu-ibu bawa speaker, bawa teropong, langsung disemprot suaminya. Ya Allah, ya Rabb, dosa bukan kecil, dosa besar. Coba mulai dari sekarang, dari pulang SLC ini nanti, setiap suami pulang usahakan selama ibu-ibu mampu berjalan ke pintu, bukain tuh pintu buat suami. Siap? Pasang wajah semanis-manisnya, secantik-cantiknya. Siap? Agar suami baru pulang, baru dibukain pintu langsung nyesel. Kenapa? Nyesel lama-lama di luar, ternyata istriku lebih cantik dari semua wanita yang di luar. Cia, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Gitu. Sambut suaminya. Kalau suami bawa tas, ambil tasnya. Kalau bisa, bukain sepatunya, bukain kaos kakinya. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Nggak, saya tanya bapak-bapak, seandainya pulang dari SLC ini istrinya selalu begitu tiap hari, senang banget apa? Itu senang bangetnya 25 meter ya. Senang banget gitu ya. Senang nian. Ya Allah ya Rabb. Ketika istri merajakan suami, maka saatnya lah, nggak usah ditunggu.
ada saja waktunya pasti suami sudah berniat meratukan istrinya, insya Allah otomatis otomatis. Itu Allah yang membuat begitu. Itu namanya barokah, datang dari Allah langsung ke hati suaminya. Ibu-ibu calling Allah aja, beneran. Ibu-ibu nggak usah minta kepada suami, jangan, nggak perlu, nggak harus, boleh-boleh aja. Ada sih banyak zaman sekarang istri bilang ke suaminya, harusnya kamu tuh gini sama aku, ya kan? Tapi lupa menyampaikan hal itu kepada Allah. Zero, nggak ada hasilnya. Yang ada suaminya kesel, barokahnya hilang. Tapi coba pesan ibu-ibu titip sama Allah, bisa sampai nggak ke hati suaminya? Sampai nggak? Sampai, pasti sampai. Jelas? Pengen apa aja, pesan ke siapa? Ke Allah. Minta sama Allah. Masya Allah. Biarlah Allah yang menyampaikan pesan-pesan tersebut. Itu datang barokah, insya Allah. Pengen apa saja Allah kabulkan, Allah berikan, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Contoh, apa contohnya? Nih contohnya. Saya mau cerita. Masih kedengaran? Masih jelas? Oke, nggak ada masalah. Jadi ini kisah pribadi. Mau ceritain orang lain kan nggak tahu ceritanya. Ketika saya pulang umroh, Ratu Bidadari saya bilang, nggak diajak. Kan saya bilang, kan jadi pembimbing. Pembimbing biasanya ya dibiayain buat pembimbing aja. Berangkat lagi umroh, pulangnya istri juga bilang, nggak diajak lagi. Di awal aja sebenarnya sedih saya, ya Allah, belum bisa ngajak istri untuk ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh. Umroh lagi, nggak bawa istri lagi, ya Allah. Ada di hati saya, terasa udah, ya Allah, istri saya ajak, belum bisa ngajak, gimana caranya? Begitu. Ngaturnya sama siapa? Ya Allah. Saya bilang sama Allah, saya bilang juga sama istri saya. Saya bilang, sayang, tenang aja. Tahun ini juga insya Allah kita haji. Nggak harus saya berangkat umroh dulu, langsung haji dan umroh. Takbir, Allah Akbar. Saya yakinkan istri saya. Cuman saya minta tolong, minta bantuannya, bantu doa, biar saya berdoa nggak sendirian. Saya berdoa, istri berdoa. Minta, ya Allah, kami mau haji tahun ini juga, ya Allah. Nggak tahu caranya. Uang belum terkumpul, belum ada. Daftar pun belum juga. Bahkan istri saya belum punya paspor pada waktu itu. Haji tahun ini 2024, bulan Juni. Belum tahu nih kapan haji, apa bisa berangkat apa enggak. Tahun ini juga. Geser, semua geser, biar semua bisa masuk. Biar nggak apa. Allahumma sayyiban nafi'a. Doa ketika hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan bermanfaat. Ya, ini barakah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya ketika bilang kepada istri saya tersebut, sesungguhnya saya sudah minta duluan sama Allah. Ya Allah, tahun ini juga saya pengen bahagiakan istri saya. Mau saya ajak ke tanah suci sekaligus
haji dan umrah, minta sama Allah. Terus tiap hari minta tiap hari. Kapan ingat minta, kapan ingat minta, kapan ingat minta. Padahal uangnya nggak ada. Jadi betul-betul Bapak Ibu, haji bukan karena uang, umrah bukan karena uang, tapi karena undangan dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai undangannya pada kita, pasti berangkat dengan cara Allah. 2 pekan lagi menjelang Arafah. Ya Allah, 2 pekan lagi menjelang Arafah, disitulah ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi juga di sini ada, bisa jadi salah satu kebesaran Allah yang Allah limpahkan kepada kita yang mendapat barokah di SLC. Amin ya rabbal alamin. Karena saya dapat kabar itu waktu SLC Bandung. Tanya sama istri saya, buat ibu-ibu silakan tanya sama istri saya. Itu di SLC, orang yang ikut SLC yang saya ajak ke SLC, pulang hari itu beliau mau pulang, dan hari itulah beliau bilang ke saya, Ustaz harus berangkat haji tahun ini. Masya Allah, insya Allah kita berangkat haji. Saya masih belum enak karena beliau belum bilang sama siapa. Rasanya kurang etis juga kalau saya bilang ajak istri saya dong, enggak, malu dong saya. Wah, sedihnya saya, ya Allah. Kenapa? Karena beliau kan baru bilang begitu, insya Allah Ustaz berangkat haji. Saya dalam kebingungan, demi Allah setiap sujud saya minta sama Allah, ya Allah, apakah saya mau berangkat sendiri? Bagaimana dengan istri saya? Udahlah umrah beberapa kali enggak diajak, karena saya bimbing umrah. Ini haji nggak mungkin ditinggal, ya Allah. Ya Allah, saya mau haji tahun ini juga berangkat bersama istri saya. Terus saya mintain sama Allah, meniti saya mata saya sama Allah, ya Allah tolong, ya Allah, hajikan saya dan istri saya tahun ini juga, ya Allah. Terus saya minta sama Allah. Jadi waktu saya pulang dari SLC itu, saya bertemu istri saya mau kasih kabar, tapi saya bingung. Ya bingung dong. Bertemu dengan istri saya bilang, sayang, alhamdulillah ada kabar, insya Allah berangkat haji. Istri nanya, sendirian atau bawa istrinya? Akhirnya saya buatlah cerita. Sayang, seandainya berangkatnya sendirian, apakah, saya bilang ke istri saya, apakah saya harus berangkat atau nggak usah berangkat karena nggak sama istri? Saya bilang gitu. Masya Allah, istri yang salihah bilang, seandainya memang begitu ya udah berangkat aja lah, nggak apa-apa ditinggal lagi, tapi sambil nangis. Ya beneran ya Allah, sedihnya. Saya sedih banget, terus saya nangis juga. Saya mau ngomong itu tuh hampir nggak bisa ngomong. Kenapa? Akhirnya kan seakan-akan istri berkesimpulan, berarti saya nggak diajak ya. Kan gitu. Nggak gitu saya bilang. Nggak gitu. Bukan. Kan ini belum berangkat saya bilang. Masih ada kesempatan, minta sama Allah, insya Allah kita berangkat haji bareng-bareng tahun ini juga. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Ya udah berdoa sama Allah. Itulah mulainya Pak. Tambahin keyakinan, terus minta berangkat berdua sama istri Allah, berangkat sama istri Allah, berangkat terus minta sama Allah. Allahu Akbar. Saya di voice note, nggak ditelepon memang, tapi voice note-nya adalah kabar gembira. Habis salat zuhur saya di masjid, pulang dari masjid, zuhur apa subuh saya? Hah? Oh salah dulunya. Udah saking bahagianya itu, udah nggak ingat. Sholat asar ya, pulang sholat asar saya bawa kabar gembira. Voice note saya perdengarkan langsung ke istri saya, karena beliau bilang, Ustaz, insya Allah antum berangkat sama istri tahun ini berangkat haji. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Kalau dinominalkan dengan uang Bapak Ibu, maka total biaya, kemarin sempat saya coba-coba bersama teman-teman yang haji, coba dihitung habis berapa sebenarnya.
sebenarnya totalnya satu orang itu. Satu orang kurang lebih 250 juta habisnya. Jadi berdua berarti 500 juta. Big ambassador bro. Takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, nggak pernah kebayang. Yang jadi masalah ada. Saya mau buatkan istri saya paspor, duit nggak ada. Juga paspor, jadi pas nggak ada. Gimana caranya? Paspor ini harus dibuat. Mau berangkat gimana? Diminta syaratnya foto-foto segala macam, paspor. Paspor. Tanya-tanya harga biaya untuk buat paspor. Alhamdulillah nggak sampai 400 ya. Ada teman dihubungin sama teman juga, sama teman istri. Kemudian kita bertemu. Kemudian akhirnya alhamdulillah dibantu. Nah, uangnya dari mana? Nah, inilah datangnya dari Allah. Saya diundang ke Jakarta untuk ngisi pengajian. Allahu Akbar. Pulang dari Jakarta bawa uang, alhamdulillah. Bisalah buat paspor. Berangkat ke bandara pun nggak ada duitnya, karena di rekening saya alhamdulillah banyak banget isinya. Rp 1000. Beneran? 1000 berapa gitu? 1038 rupiah apa gitu ya? 1038. Kalau nggak salah tuh seingat saya, kurang lebih begitu. Itu rekening saya saat itu nggak ada, dia pegang juga. Ya Allah, lagi nggak punya uang saya, tapi harus berangkat haji, bimbing haji. Kata yang ngajak berangkat, ini orang-orang VIP, karena mereka ini adalah tadinya haji furoda yang gagal. Kita akan berangkatkan dengan haji muqim, haji dakhili. Makanya sampai sekarang saya dikasih amanah untuk insya Allah tetap setiap tahun mengurusi jamaah berangkat haji. Insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bawa istri lagi insya Allah. Hah? Nah, ya, jadi insya Allah bisa bawa keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bahkan saya minta sama Allah bukan cuma bawa istri aja, tapi bawa keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau ada orang tua, masih ada orang tua beliau bisa diajak, kakak adik kita. Kalau kita punya kakak sih, kita nggak punya adik. Saya bungsu, beliau bungsu, nggak punya adik kandung. Nah, kenapa tidak? Bagi Allah mudah nggak? Mudah. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. 1000 rupiah di rekening saya, nggak ngarang-ngarang. Memang 1000 rupiah di rekening saya itu. Ya Allah, saya bilang rekening begini disuruh berangkat haji. Akhirnya minta tolong kakak-kakak saya di Jambi. Abang saya, yuk saya WA-in. Alhamdulillah dapat kabar gembira, Arafat mau berangkat haji bersama istri tahun ini. Cuman nggak punya uang sama sekali. Ini uang di rekening tinggal 1000 rupiah. Mau ke bandara pun nggak ada ongkos. Allahu Akbar. Minta tolonglah, mudah-mudahan lagi di lapangan rezeki. Wah, kakak saya alhamdulillah semangat, transfer. Ya sebisanya, ada yang 200-300 ribu, ada yang 500 ribu, alhamdulillah. Ya bisa berangkat lah. Bayangkan Bapak Ibu, berangkat haji bawa uang ratusan ribu. Kayaknya ini nggak masuk di akal secara logika gitu ya. Tapi lagi-lagi saya ceritakan pada Bapak Ibu semua. Sebenarnya kebiasaan ini bukan kebiasaan saya. Kebiasaan seluruh Nabi, para sahabat dan para pengikutnya serta para ulama yang sudah paham apa yang diajarkan Nabi. Selalu aja minta sama Allah. Kebiasaan para sahabat itu gimana? Kalau pengen sesuatu jangan ngomong ke orang dulu, ke Allah dulu aja. Lapar ya? Ya Allah, aku pengen makan pecel lele ya Allah. Bilang sama Allah dulu. Dalam hati, boleh. Dalam hati aja ngomong, ya Allah, kayak pecel lele malamnya enak deh. Kalau bisa ya Allah, ada yang bayarin. Enggak, ini bukan pecel lele. Udah, kambing lebih enak daripada pecel lele. Enggak, saya malam ini udah cukup makannya. Pasti nanti jangan salah paham. Ini bukan.
Bukan, jujur, bukan. Ini cerita di luar. Jadi saya begini, baru bilang, kalau misalnya bawa istri, bilang ke istri, lagi pengen makan apa, gitu. Baru nyari, minta sama Allah, ya Allah pertemukanlah pecel lele. Kalau misalnya mobil kotor, pengen sekali nyuci mobil, bilang sama Allah, ya Allah pecel lele yang ada pencucian mobilnya. Tapi ada soto juga di situ, karena istri saya sukanya soto, bukan pecel lele. Minta begitu sama Allah. Nggak ada mustahil, nanti Allah yang pertemukan. Pengen es campur juga, dia boleh tambahin. Ya Allah ada es campur juga di situ, boleh, beneran, minta aja, jujur aja. Allah maha mendengar, apa yang ada di hati didengar sama Allah. Justru dengan sering berbisik-bisik sama Allah itulah yang kadang-kadang kita nggak sadar ketika dikabulkan sama Allah, nggak sadar kita. Kenapa? Kita ngomongnya bisik-bisik, cuma bisik-bisik sama Allah di hati doang. Ternyata Allah belokkan kita ke sebuah tempat, di situ ada cucian mobil, di situ ada pecel lele, di situ ada sotonya, di situ pun ada es campur. Mantap. Takbir. Allahu Akbar. Lah, yang ngatur siapa? Allah. Adakah yang mustahil bagi Allah? Nah, sekarang silakan minta sama Allah. Jangan meminta yang menentang syariat, jangan. Oke ya? Minta yang terbaik untuk kehidupan dunia kita sampai akhirat di surga. Nggak ada mustahil. Nah, biar kita cepat dikabulkan Allah, diijabah doa-doa kita, bikin Allah jatuh cinta, ya kan? Betul nggak? Kalau Allah jatuh cinta sama hambanya, maka nggak mungkin doa hambanya nggak diijabah, betul nggak? Apa kata Allah? Hatta uhibbah. Ada hadis begini, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Ancaman buat orang yang memusuhi wali-walinya Allah, para dai-dai, para ulama yang lurus istiqamah berdakwah mencari ridha Allah. Siapa yang memusuhi mereka, kata Allah, kata Rasulullah. Jadi Allah yang bilang dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, yang berdakwah melanjutkan dakwahnya Rasulullah dan para nabi yang lain, yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, faqad adantuhu bil harb, aku sudah umumkan bahwa perang atas mereka. Jadi diumumkan perang sama Allah. Ya Allah, Allah dan Rasulnya memerangi seperti memerangi orang-orang yang terjerumus dalam riba. Jadi bukan cuma riba rupanya. Jadi yang dimusuhi Allah dan Rasulnya juga adalah yang memusuhi para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang melanjutkan dakwah nabi siapa lagi kalau bukan ulama? Makanya ada apa-apa nanyanya ulama dulu, baru ke yang lain, biar dapat barokahnya insyaallah. Ulama yang memang lurus, berusaha menjaga salat 5 waktunya, berjamaahnya, baca Qur'annya, menjaga lisannya, menjaga amalannya. Nah, insya Allah dapat petunjuk yang lurus. Maka diajak perang sama Allah. Kira-kira ada nggak yang menang melawan Allah? Nggak ada. Kalau perang antar negara saja, kalau perang yang kalah jadi apa? Coba, hancur nggak? Hancur. Diperbudak nggak? Diperbudak. Nggak ada enak-enaknya. Sengsara pastinya yang kalah itu. Berarti apa? Dijamin sengsara nantinya kalau memusuhi wali-walinya Allah, memusuhi para ulamanya Allah. Nah, hadis ini yang mau saya sampaikan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya mimma aftaratuhu. Hamba-hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku. Kata Allah dalam hadis qudsi ini apa? Hambaku senantiasa terus menerus ia mendekatkan dirinya padaku dengan melaksanakan fardu-fardunya. Apa yang fardu? Bukan cuma 5 waktu, termasuk jilbab adalah fardu wajib, nggak ada tawar menawar. Pakai jilbab menutup aurat hukumnya wajib.
hanya boleh di depan suami atau adik kandung, kakak kandung, paman kandung yang boleh ibu-ibu buka jilbab di depannya. Paham? Nah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Lalu dalam hadis ini kata Rasul, terus hambaku akhirnya mendekatkan diri lagi kepadaku, kata Allah, dengan cara menjaga nawafil. Apa itu nawafil? Iya, salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Ada qabliyah, ada ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 sekaligus, 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Setelah zuhur yang muakkadnya, yang ditekankannya 2 rakaat, tapi boleh ambil yang afdalnya, yang keutamaannya 4 rakaat juga ba'diyah. Ya. Boleh 2 rakaat salam berkesalam atau 4 sekaligus tanpa tasyahud awal. Jelas? Nah, tadi ada hadisnya man hafadha arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'dahu. Siapa yang menjaga baik-baik 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya atas neraka jahanam. Allah haramkan jasadnya tersentuh neraka Allah. Masya Allah. Saya ngafal hadis ini waktu itu di daerah Jenderal Sudirman, Jakarta tahun 2006. Mulai dapat hadis ini, disitulah saya bertekad, ini beda, ini amalan ini. Kita jaga 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, diharamkan masuk neraka. Allahu Akbar. Berarti mesti datang lebih cepat sebelum azan zuhur, biar bisa 4 sebelum zuhur. Nah, pada asar ada nggak? Nggak ada. Qobliyahnya ada nggak? Ada, tapi tidak muakkad. Boleh dikerjakan, nggak dikerjakan, nggak ada masalah. Berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4 juga. Loh, kok ada 4? Ada orang baru tahu. Dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan, Rasulullah mendoakan, rahimallahu man shalla arba'an qabla al-'asri. Semoga dirahmati Allah orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Masya Allah. Rasul sengaja tidak merutinkan. Kenapa? Takut memberatkan umat. Tapi bagi siapa yang mau, silahkan ambil keutamaan ini. Terus qobliyah maghrib, qobliyah isya ada nggak? Ada, tapi nggak ditekankan. Rasul bilang gimana? Liman syaa, bagi yang mau saja. Bahasanya Rasulullah. Untuk sebelum maghrib dan sebelum isya, itu bagi yang mau saja, silahkan, kata Rasulullah. Yang nggak mau, berarti nggak apa-apa. Tapi Rasulullah merutinkan raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya. Rutin Rasul, hampir nggak pernah ditinggal 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah, kalau di total yang ditekankan banget adalah 12-nya. Di total semuanya nggak 12. Karena tadi ada qobliyah yang ditambah tadi, zuhur ba'diyahnya harusnya cuma 2 jadi 4, berarti 14 sudah. Kemudian qobliyah maghrib dan qobliyah isya'nya 4 lagi, 18. Betul, 18 rakaat. 18 rakaat. Dalam setiap 17 rakaat fardu, sunnahnya lebih banyak. Jumlahnya 18 rakaat. Karena memang sunnah itu mestinya lebih banyak daripada yang wajib. Sunnah itu memang lebih banyak yang wajib. Iya kan? Nah, oke ya. Nah, itu beda atau tafsir ini. Ya kan, kalau menikah wajibnya 1, kata beliau itu gitu. Kalau sunnah kan lebih dari 1, 2, 3, 4. Itu kan maksudnya kan? Takbir. Allahu Akbar. Dalam huruf jika
Jika mampu. Jika mampu. Ada lagi. Jika tidak takut istri. Iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, jelas ya. Nah, ini apa yang disampaikan ini luar biasa untuk amalan kita. Kalimat terakhir yang mau saya sampaikan ini. Tahu nggak apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Ini hadis qudsi loh. Yang bilang siapa? Allah. Memang tidak termasuk ayat, maka disebut hadis qudsi. Apa kata Allah? Ini luar biasa. Hatta uhibbahu, karena hambaku terus mendekatkan diri kepadaku, melaksanakan dan menjaga baik-baik yang fardu, yang wajib-wajib, serta mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnahnya, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Masya Allah. Kita akan gabungkan dengan hadis satu lagi. Kata Rasul, ketika Allah jatuh cinta pada hambanya, yang pertama dipanggil, wahai Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku kasih tahu engkau, aku, kata Allah, cinta kepada si fulan atau si fulana. Masya Allah. Maka hendaknya engkau, wahai Jibril, cintai pula si fulan atau fulanah itu. Engkau harus juga mencintainya. Malaikat cuma sami'na wa ata'na. Malaikat Jibril pun mencintainya. Lalu Allah bilang lagi apa? Wahai Jibril, umumkan ke langit, ke seluruh penduduk langit dan bumi. Coba, umumkan ke seluruh penduduk langit dan bumi. Nah, yang di bumi siapa? Manusia. Lalu gimana cara malaikat mengumumkannya? Dimunculkan langsung rasa cinta dalam hatinya. Gimana caranya? Maksud Allah dalam hadis qudsi ini, wahai Jibril, umumkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi bahwa aku dan engkau mencintai si fulan atau fulana, maka hendaknya mereka semua pun mencintainya. Masya Allah. Jadi orang yang mencintai Allah, kalau kita juga cinta Allah, lalu Allah jatuh cinta sama kita, Allah bikin banyak orang jatuh cinta sama kita. Takbir. Allahu Akbar. Lalu ada lagi. Ini belum selesai nih, dikit lagi. Tenang aja, nggak nyampe 5 lembar dengar. Hadisnya pendek. Waktunya tinggal 7 menit. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman selanjutnya dalam hadis qudsi ini. Apa kata Allah? Hatta uhibbah, sehingga aku jatuh cinta kepada hambaku tersebut. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah cinta kepada hambaku. Nah, ini ingat janji Allah, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, kata Allah, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya saat dia mendengarkan. Allah bikin kita suka mendengar yang disukai Allah. Kita nggak suka mendengar yang nggak disukai Allah. Allah bikin telinga kita hanya maunya mendengar yang disukai Allah. Antum pernah nggak dengar cerita Syekh Qalun? Qalun ini termasuk dalam riwayat Al-Quran, perawi Al-Quran. Baca kan ada 7 qiraat atau bahkan sampai 16 qiraat ya. 17 qiraat, Masya Allah, banyak sekali. Ada yang menguasai 10 qiraat, 10 qiraat. Nah, di antaranya kan ada Syekh Qalun. Syekh Qalun ini tuli orangnya. Tetapi dengan izin Allah, setiap bertemu dengan guru beliau, guru Qur'annya, beliau hafal Qur'an 30 juz. Karena beliau bisa mendengar jika dibacakan Qur'an. Allahu Akbar. Takbir. Allah. Apabila tidak dibacakan Al-Quran atau tidak diajarkan Quran, nggak dengar. Tuli, cuman dibukakan pendengarannya oleh Allah untuk belajar Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi nggak usah ragu sama Allah, nggak ada yang mustahil sama sekali. Nah, Allah janji kalau Allah sudah cinta, Allah jadi pendengaran kita, sehingga Allah bikin kita cuma suka dengar yang disukai Allah. Apalagi? Wa basarahu alladhi yubsiru bi, aku akan menjadi pandangannya saat dia memandang dengannya. Masya Allah.
Allah bikin kita hanya suka memandang yang dipandang, yang disukai oleh Allah untuk kita memandangnya. Yang Allah nggak suka, kita nggak suka juga. Kita jadi takut kalau memandang sesuatu yang nggak disukai Allah, timbul rasa takutnya ada, gitu loh. Itu cara Allah melihat sesuatu yang Allah nggak suka, langsung ada sinyalnya. Aku nggak suka, kata Allah. Seakan-akan Allah bilang begitu, langsung ada rasa takut. Mau nggak begitu? Nah, itu janji Allah. Apalagi dengan rasa takut itu bisa menitiskan air mata. Siapa yang menitiskan air mata, kata baginda Rasulullah SAW, karena ada rasa takut di hatinya kepada Allah, haramallahu jasadahu al-nar. Persis seperti hadis tentang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur tadi. Allah haramkan jasad orang yang menitiskan air mata karena ada rasa takutnya kepada Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya saat ia menggunakan tangannya untuk menyentuh sesuatu. Masya Allah, yang dipegangnya aja, yang dilakukan dengan tangan ini pun itu atas izin serta ridhonya Allah. Jadi bukan cuma izin Allah, orang kafir pun diizinkan, ada maling pun diizinkan maling sama Allah, iya kan? Tapi diridhoi nggak? Enggak, maling nggak diridhoi, tapi Allah izinkan. Tapi ini diizinkan dan diridhoi Allah, sehingga dia menggunakan tangannya buat apapun itu benar-benar dikendalikan oleh siapa? Allah. Keren nggak? Keren banget. Terakhir apa? Warijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya saat ia menggunakannya untuk berjalan dengannya. Ya Allah, kaki pun dibimbing sama Allah ke arah mana yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Allahu Akbar, takbir. Itulah keutamaan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sunnah-sunnah Rasul banyak banget. Yang pertama tadi akhlak. Tolong dijagalah akhlak para istri kepada suami, suami juga kepada para istri. Sama-sama menjaga. Suami jangan bentak-bentak istri, marah-marahin istri nggak karuan, dikata-katain istrinya, dijelek-jelekin istrinya, diceritakan aib istrinya. Jangan istri dipukul, diludahin misalnya, na'udzubillah. Jangan main kasar sama istri. Itu titipan dari Allah. Mendidik istri itu dengan doa, dengan rasa cinta dan kasih sayang, dengan ucapan yang baik, dengan akhlak yang baik. Bagaimana istri jadi baik kalau suaminya tidak baik? Oh bisa dong, bisa memang. Seperti Aisyah, siapa suaminya? Fir'aun. Ibu-ibu nggak bisa juga punya alasan, oh Pak Ustadz, lihat dulu suami yang kayak mana. Lah ibu-ibu maunya yang kayak mana? Emang mau ganti suami? Ya nggak gampang juga. Ibu-ibu mau ganti suami pun belum tentu dapat suami yang lebih baik, belum tentu. Justru kekurangan suami ibu-ibu itu adalah ujian buat ibu-ibu. Bapak-bapak melihat ada kekurangan pada istri, itu pun ujian buat bapak-bapak. Cara Allah menghapus dosa-dosa kita, cara Allah menghapus dosa-dosa para istri. Bersabar atas kekurangan pasangan, sabar aja. Nah, yang paling diingat lagi adalah posisi istri. Bukan berarti kalau diratukan atau menjadi ratu berarti boleh nunjuk-nunjuk suami, boleh memerintah suami, boleh seenaknya di depan suami. Enggak, bukan begitu maksud diratukan itu. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu justru mengatakan bukan begitu. Malah beliau mengatakan yang pengen diratukan Allah di dalam surga. Coba, yang mau diratukan Allah dalam surga, mana wanita yang pengen jadi ratu di surga? Bukan di dunia itu kan? Berarti di surga yang paling penting. Karena belum tentu ibu-ibu dapat jodoh yang meratukan ibu-ibu di dunia, betul? Belum tentu. Yang ngalamin jangan terlalu kencang bilang iyanya. Ntar ketahuan lagi. Jadi yang penting banget adalah jadi ratu di mana?
di surga Allah. Karena Asia jadi ratu dalam surganya. Ratu bidadari lebih cantik daripada para bidadari. Allahu Akbar. Lebih daripada 70 kali lipat bidadari kecantikannya. Masya Allah. Sedangkan bidadari aja, bidadari loh, bidadari biasa. Apa kata Rasul? Kalau diturunkan oleh Allah ke bumi, sekejap mata laki-laki memandangnya, nggak lama-lama, nggak melotot, nggak. Cuman sekejap aja, Masya Allah gitu ya. Cuman selintas melihat bidadari. Ya Allah, impoten 70 tahun. Masya Allah. Udah nggak berhasrat lagi selama 70 tahun. Karena nggak bisa melupakan cantiknya bidadari kecuali melewati waktu 70 tahun terkenang-kenang tutup terniang-niang terus. Ya Allah, cantik banget. Takbir. Allahu Akbar. Wanita di dunia ini paling 3 menit, ingat. Kalau pernah ada 3 hari lah, masih teringat, cantik banget 3 hari, jarang lah, iya kan? Nah, 3 hari setengah, boleh lah tambahin dikit setengah. Ya Allah, bidadari butuh waktu berapa? 70 tahun untuk menghilangkan bayangan cantiknya. Ya Allah. Nah, ini ibu-ibu punya peluang jadi ratu bidadari. Siapa mereka? Yang merajakan suaminya. Masya Allah. Takbir. Ibu-ibu, tunggulah Allah balas. Pasti dibalas sama Allah. Yang memerintahkan istri taat pada suami siapa? Allah. Jadi jangan bilang, lihat dulu dong suami yang kayak mana. Ibu maunya yang kayak mana? Saya tuh maunya itu yang rajin sholatnya, udahlah dia ganteng juga, banyak duitnya. Masalahnya laki-laki yang begini nggak mau sama ibu. Ini yang jadi masalah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Nah, belum tentu dia mau, ya kan? Makanya syukuri yang ada aja. Syukuri apa yang ada. Masya Allah.